Laporan rekapitulasi C pemberitahuan dari Ketua KPPS kepada PPS harus disampaikan 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Isi rekapitulasi yang dilaporkan oleh Ketua PPS kepada PPS, yaitu rekapitulasi berisi surat pemberitahuan pemilih yang sudah didistribusikan dan yang belum didistribusikan. Alasan belum didistribusikan yaitu sudah meninggal, pindah alamat, pindah tempat memilih, tidak dikenal, atau tidak ada di lokasi, tidak juga ada keluarganya atau orang terpercayanya yang tidak ada di rumah. KPPS akan menyampaikan surat pemberitahuan itu kepada keluarganya dan minta tanda tangan sebagai tanda terima. Kalau keluarganya itu juga tidak ada, KPPS bisa kirim surat pemberitahuan lewat pesan elektronik kayak messenger atau email yang bersifat private. KPPS juga akan ambil tangkapan layar sebagai bukti sudah ngirim surat pemberitahuan. Kalau pemilih meminta langsung surat pemberitahuan ke KPPS, bisa ndak? Ya, pemilih bisa proaktif minta C pemberitahuan ke Ketua PPS dengan menunjukkan KTPL atau suket paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS akan cek nama pemilih dalam formulir DPT atau lewat cek DPT online atau suket yang diberikan. Kalau nama pemilih terdaftar dalam DPT, formulir C pemberitahuan akan diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS minta pemilih untuk tanda tangan tanda terima penyerahan teknis penyampaian surat pemberitahuan pemilih. KPPS harus menyampaikan surat pemberitahuan menggunakan formulir C pemberitahuan ke pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. 2. KPPS juga minta pemilih untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir C pemberitahuan. 3. Kegiatan serah terima pemberitahuan ini didokumentasikan oleh KPPS dengan foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan diserahkan kepada PPS bareng rekapitulasi pengembalian formulir. Bagaimana jika KPPS tidak menyampaikan hasil perhitungan suara? KPPS tidak menyampaikan hasil perhitungan suara. Bisa mengumumkan selesai suara. Pertama, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara sudah selesai. Kedua, memulai perhitungan. Setelah itu, Ketua KPPS bilang kalau perhitungan suara dimulai dan akan dilakukan sesuai dengan jenis pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU. 3. Perhitungan terbuka. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang benderang dan semua dicatat dengan tulisan yang jelas supaya semua orang bisa baca. 4. Pembukaan kotak suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS ke-6 dan ke-7 membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara satu persatu dan meletakkan di meja. Mereka juga menghitung jumlah suara dan memberikan tahu jumlahnya kepada semua saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, serta masyarakat yang hadir dan mencatat jumlah tersebut. 5. Mencatat di formulir setelah menghitung surat suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS ke-3 dan ke-4 mencatat di halaman pertama formulir C hasil sesuai dengan jenis pemilu, mencakup data pemilih dan anggota pengguna pemilih, serta menggunakan surat suara. 6. Mengisi data rincian. KPPS kemudian menghitung dan mengisi data rinci tentang perolehan suara untuk setiap peserta pemilu. 7. Menyusun surat suara. Setelah rapat perhitungan suara, Ketua KPPS dibantu anggota ke-6 dan ke-7 menyusun, menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa, mana yang sah dan mana yang tidak sah. 8. Mencocokkan hasil penyusunan dan perhitungan suara hasil
harus dicocokkan dengan hasil yang dicatat formulir C hasil sesuai jenis pemilu. 9. Dengan pengesahan hasil. Jika hasil pencocokan sudah sesuai, Ketua KPPS mengesahkan hasil perhitungan suara di TPS. Menandatangani formulir C hasil diikuti oleh seluruh anggota KPPS dan saksi yang hadir. Membuat salinan formulir. Ketua KPPS dibantu anggota ke-6 atau ke-7 yang pandai menulis, membuat dan menggandakan formulir C hasil salinan sesuai jenis pemilu. Menyiapkan formulir untuk KPU. Ketua KPPS dibantu dengan anggota ke-4, ke-5 memasukkan formulir model C hasil salinan yang sudah ditandatangani ke dalam kolom plastik G-Block untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Kota. Mengelompokkan surat suara. Ketua KPPS bersama anggota ke-6 dan ke-7 menyusun dan memasukkan surat suara ke dalam sampul sesuai sah, tidak digunakan, dan surat suara rusak atau keliru coblos untuk semua jenis pemilu. Mengisi formulir di sampul. Mereka juga harus menyusun dan memasukkan formulir ke dalam sampul formulirnya sesuai ketetapan dari KPU. Menempelkan segel. Ketua KPPS dibantu anggota ke-6 atau ke-7 menempelkan segel pada masing-masing sampul. Memasukkan sampul ke dalam kotak. Sampul yang sudah berisi surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. 7. Mengunci kotak. Mengemas perlengkapan. Perlengkapan yang ada di TPS juga dimasukkan ke dalam kotak suara pemilu. Mengunci kotak suara. Kotak suara dikunci menggunakan segel plastik sebagai pengamanan tambahan, dan segel juga ditempel di plastik itu. Menempelkan segel di kotak suara. Terakhir, ketua dan anggota ke-6, ke-7 menempelkan satu keping segel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu sementara perhitungan suara selesai suara. Pertama, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara sudah selesai. Kedua, memulai perhitungan. Setelah itu Ketua KPPS bilang kalau perhitungan suara dimulai dan akan dilakukan sesuai dengan jenis pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU. 3. Perhitungan terbuka. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang benderang dan semua dicatat dengan tulisan yang jelas supaya semua orang bisa baca. 4. Pembukaan kotak suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS ke-6 dan ke-7 membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara satu persatu dan meletakkan di meja. Mereka juga menghitung jumlah suara dan memberikan tahu jumlahnya kepada semua saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, serta masyarakat yang hadir dan mencatat jumlah tersebut. 5. Mencatat di formulir setelah menghitung surat suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS ke-3 dan ke-4 mencatat di halaman pertama formulir C hasil sesuai dengan jenis pemilu, mencakup data pemilih dan anggota pengguna pemilih, serta menggunakan surat suara. 6. Mengisi data rincian. KPPS kemudian menghitung dan mengisi data rinci tentang perolehan suara untuk setiap peserta pemilu. 7. Menyusun surat suara. Setelah rapat perhitungan suara, Ketua KPPS dibantu anggota ke-6 dan ke-7 menyusun, menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa, mana yang sah dan mana yang tidak sah. 8. Mencocokkan hasil. Hasil penyusunan dan perhitungan suara
harus dicocokkan dengan hasil yang dicatat formulir C hasil sesuai jenis pemilu. 9. Dengan pengesahan hasil. Jika hasil pencocokan sudah sesuai, Ketua KPPS mengesahkan hasil perhitungan suara di TPS, menandatangani formulir C hasil diikuti oleh seluruh anggota KPPS dan saksi yang hadir. Membuat salinan formulir. Ketua KPPS dibantu anggota ke-6 atau ke-7 yang pandai menulis, membuat, dan menggandakan formulir C hasil salinan sesuai jenis pemilu. Menyiapkan formulir untuk KPU. Ketua KPPS dibantu dengan anggota ke-4, ke-5 memasukkan formulir model C hasil salinan yang sudah ditandatangani ke dalam kolom plastik G-Block untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Kota. Mengelompokkan surat suara. Ketua KPPS bersama anggota ke-6 dan ke-7 menyusun dan memasukkan surat suara ke dalam sampul sesuai sah, tidak digunakan, dan surat suara rusak atau keliru coblos untuk semua jenis pemilu. Mengisi formulir di sampul. Mereka juga harus menyusun dan memasukkan formulir ke dalam sampul formulirnya sesuai ketetapan dari KPU. Menempelkan segel. Ketua KPPS dibantu anggota ke-6 atau ke-7 menempelkan segel pada masing-masing sampul. Memasukkan sampul ke dalam kotak. Sampul yang sudah berisi surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. 7. Mengunci kotak. Mengemas perlengkapan. Perlengkapan yang ada di TPS juga dimasukkan ke dalam kotak suara pemilu. Mengunci kotak suara. Kotak suara dikunci menggunakan segel plastik sebagai pengamanan tambahan, dan segel juga ditempel di plastik itu. Menempelkan segel di kotak suara. Terakhir, ketua dan anggota ke-6, ke-7 menempelkan satu keping segel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu. Sementara perhitungan tugas suara Ketua KPPS dalam perhitungan surat suara bisa digantikan? Dalam hal Ketua KPPS berhenti sebagai Ketua KPPS pada saat perhitungan suara berlangsung sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai Ketua KPPS dengan metode musyawarah untuk suara mayoritas. 2. Dalam hal Ketua KPPS meminta izin sementara tidak bertugas karena pemenuhan kebutuhan tertentu dan mendesak dan tidak dapat diwakilkan, pelaksanaan tugas Ketua KPPS sementara dilanjutkan oleh anggota KPPS yang ditunjuk. 3. Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 orang, pembagian tugas anggota KPPS ditentukan oleh Ketua KPPS dengan memperhatikan 1. Ketua KPPS yang bertugas memimpin pelaksanaan perhitungan suara di TPS dan memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, dan masyarakat. B. Anggota KPPS yang bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir model dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Anggota KPPS bertugas membuat surat suara lembar demi lembar dan memberikan kepada Ketua KPPS untuk setiap jenis pemilihan serta melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilihan. Anggota KPPS yang bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon telah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat per 25. Apa tugas anggota KPPS kelima dalam perhitungan suara?
Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS sesuai dengan masing-masing jenis pemilihan. Adapun yang dilipat kemudian dikumpul diikat 25 anggota KPPS kelima dalam perhitungan suara. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS sesuai dengan masing-masing jenis pemilihan. Adapun yang dilipat kemudian dikumpul diikat 25 anggota KPPS ketiga dan keempat dalam perhitungan suara. 1. Mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir model C hasil gubernur, C hasil bupati, C hasil wali kota. 2. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan formulir telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh Ketua. Untuk surat suara yang tidak digunakan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberi tanda silang pada semua surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara yang rusak atau keliru coblos. Diberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat nomor dan alamat TPS tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan Apa saja dokumen perhitungan suara yang perlu dipersiapkan. A. Data pemilih yang berupa DPT atau salinan DPT. B. Data anggota hak pilih meliputi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilihan yang tercantum dalam model D. Daftar hadir pemilih DPT KWK. 2. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilih pindahan yang memberikan suaranya untuk masing-masing jenis pemilihan yang tercantum dalam model C. Daftar hadir pemilih pindahan. 3. Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan yang memberi suaranya untuk masing-masing jenis pemilihan yang tercantum dalam model C. Daftar hadir pemilih tambahan. 4. Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis pemasangan formulir pada papan. 1. Bisa disusun dalam satu tumpuk saja. 2. Kalau formulir C hasil punya lebih dari 3 halaman, kita bisa bagi jadi lebih dari satu tumpukan. Pastikan kita perhatikan ketebalan masing-masing tumpukan dan juga luas papan yang tersedia. 3. Saat dipasang, usahakan jarak sekitar 3 jari antara adanya perhitungan suara ulang di TPS. 1. Kerusuhan. 2. Perhitungan tertutup. 3. Tempat kurang terang. 4. Suara kurang jelas. 5. Tulisan kurang jelas. 6. Tidak terlihat oleh saksi dan masyarakat. 7. Tempat dan waktu yang tidak sesuai. 8. Cara ketidaksesuaian jumlah. Mencoret angka yang salah dengan 2 garis horizontal pada kesalahan tersebut. Jika pembetulan dilakukan terhadap formulir C hasil. 2. Mencoret angka yang salah dengan 2 garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir C hasil salinan. 3. Pada tulisan angka atau kata dituliskan angka hasil pembetulan. 8. Para pembetulan. Ketua KPPS harus memberi parab pada angka yang sudah diperbaiki dan saksi yang hadir harus juga bisa ikut tanda tangan. 9. Keberatan masih ada. Jika saksi masih merasa keberatan setelah pembetulan, KPPS harus meminta pendapat atau saran dari pengawas TPS yang ada. 10. Menindaklanjuti saran. KPPS wajib mengikuti saran yang diberikan oleh pengawas TPS.
11. Mencatat keberatan. Semua keberatan yang diterima dari saksi harus dicatat sebagai kejadian khusus di formulir C kejadian khusus dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. 12. Keberatan yang tidak diterima. Jika ada keberatan yang belum atau tidak diterima, catat di formulir yang sama, ditandatangani oleh saksi dan Ketua KPPS. 13. Jika nihil kejadian khusus, jika nihil ada kejadian khusus atau keberatan KPPS harus menulis nihil di formulir dan menandatangani langkah KPPS dalam menyelesaikan keberatan. 1. Pengajuan keberatan. Saksi atau Panwaslu Kelurahan Desa, pengawas TPS bisa mengajukan keberatan jika ada prosedur yang tidak sesuai atau selisih dalam perhitungan suara. 2. Jenis selisih suara. Selisih ini bisa terjadi karena kesalahan dalam mencatat hasil perolehan suara di formulir model C hasil saat penghitungan. 2. Perbedaan hasil suara antara formulir model C hasil dan catatan yang ada di saksi atau Panwaslu. 3. Penjelasan KPPS. Jika ada keberatan, KPPS harus menjelaskan prosedur dan memeriksa selisih yang ada. 4. Memeriksa selisih suara. KPPS harus memeriksa kembali surat suara yang sudah dinyatakan sah atau tidak sah jika ada keberatan. Memeriksa hasil perolehan suara di formulir C hasil. 5. Pembetulan keberatan. Jika keberatan datang dari saksi atau Panwaslu, KPPS harus langsung melakukan pembetulan. Cara pembetulan dilakukan dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang suara sah. Surat suara dianggap sah jika tanda tangan Ketua KPPS. Surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. 2. Tanda coblos. Ada tanda coblos di nomor urut foto nama salah satu calon, pasangan calon, atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik. Petugas ketertiban TPS dalam perhitungan suara. 1. Menjaga ketentraman. Tugas utama petugas ketertiban adalah menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan. Penempatan petugas biasanya 1 orang berada di depan pintu masuk dan tugas anggota KPPS ke-6 dan ke-7 dalam perhitungan suara. 1. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai dengan yang diperoleh masing-masing peserta pemilihan setelah diumumkan dan diikat 25 lembar surat suara KPPS kedua dalam perhitungan suara. 1. Anggota KPPS kedua bertugas membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan kepada Ketua KPPS untuk surat suara yang tidak digunakan. Iya, surat suara yang ada di luar kotak suara harus dihitung. Ini termasuk 1. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilihan. 2. Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos pada saat pelaksanaan pemungutan suara masing-masing KPPS dalam formulir. 1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ditulis dengan huruf yang jelas. 2. Tempat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara meliputi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dan nomor TPS ditulis pada seluruh halaman. 3. Waktu pemungutan suara dan waktu terakhir pemungutan suara. 4. Waktu pelaksanaan perhitungan suara untuk masing-masing jenis pemilihan.